Dialog interaktif Jumat Sehat bersama RSUD Buleleng mengangkat tema seputar kesehatan dan mengupas tuntas permasalahan kesehatan dengan narasumber terpercaya dari RSUD Buleleng. Ikuti dialog interaktif Jumat Sehat bersama RSUD Buleleng. Hubungi 42187 atau 081 933 004 217. Acara ini juga bisa diikuti melalui live streaming Singaraja FM dan live di fanpage Facebook Singaraja FM Bali. Mari terapkan pola hidup sehat bersama RSUD Buleleng. Singaraja FM, selamat siang rekan Singaraja. Senang sekali Dipta bisa hadir menemani rekan Singaraja FM tentunya dalam program acara Jumat Sehat ataupun dialog Jumat Sehat bersama RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, edisi kali ini rekan Singaraja FM Jumat 23 September 2022. Dan seperti biasa rekan Singaraja FM dalam acara program Jumat Sehat ataupun dialog Jumat Sehat bersama RSUD Kabupaten Buleleng, seperti biasa nanti 1 jam ke depan kurang lebih ya, sampai nanti tuntas di jam 3 sore. Nah, rekan Singaraja FM dimanapun berada di siang hari ini, semoga saja semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu menyertai kesehatan ya. Nah, rekan Singaraja FM di siang hari ini di Singaraja FM juga sudah hadir ya narasumber yang akan memberikan pencerahan terkait dengan topik yang kita angkat di siang kali ini terkait dengan pentingnya stretching untuk menghindari cedera saat berolahraga. Nah, rekan Singaraja FM tentunya di sini dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami, yakni bersama Bapak Wayan Suwadnya, SPT, Tenaga Fisioterapi RSUD Kabupaten Buleleng. Baik, langsung saja mungkin rekan Singaraja FM nantinya sekali lagi bisa mengikuti di via on air di 42187 ataupun di 081 933 004217. Nah, rekan Singaraja FM langsung saja mungkin kita sapa narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Selamat siang Bapak Wayan ya, saya panggil. Iya. Tetiang Dipta niki. Selamat siang Pak Dipta. Oke, bagaimana kabar niki Pak Wayan? Baik. Sehat ya. Terima kasih sudah bisa hadir tentunya meluangkan waktunya di Singaraja FM Pak Wayan ya. Mungkin dalam bidang tenaga fisioterapi RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, sekali lagi rekan Singaraja FM nantinya selama 1 jam ke depan ya bisa nantinya bertanya seputaran terkait dengan kegiatan olahraga ataupun apapun itu terkait dengan fisioterapi. Silakan rekan Singaraja FM bisa nanti bergabung di via on air 42187 ataupun di 081 933 004217. Nah, rekan Singaraja FM, manfaat utama untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga adalah untuk menghindari terjadinya risiko cedera. Nah, otot tubuh dalam kondisi normal biasanya masih kaku dan dingin. Nah, jika Anda tiba-tiba melakukan aktivitas olahraga berat ataupun ringan, besar kemungkinan akan Anda terkena cedera otot. Nah, rekan Singaraja FM langsung saja mungkin pada Bapak Wayan Suwadnya ya, mungkin yang pertama bisa dijelaskan dulu terkait dengan mungkin masyarakat secara umum belum mengetahui ya apa itu stretching dalam bahasa kerennya ya. Nah, silakan mungkin Pak Wayan bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud ataupun apa yang dikatakan sebagai stretching tersebut. Selamat siang para pemirsa di rumah. Saya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir di sini di program Jumat Sehat Radio Singaraja FM. Ya. Mungkin ini baru pengalaman saya yang pertama sekali ya datang ke radio ini. Terima kasih. Ya, mengenai tentang apa stretching, nah mestinya topik yang saya bawakan mestinya saya perlebar lagi sedikit tentang beberapa tips untuk meminimalisir terjadinya cedera olahraga. Tips termasuk di dalamnya adalah stretching. Nah, cedera olahraga atau cedera itu bisa mengenai siapa saja. Tidak peduli seseorang itu olahragawan profesional ataupun hanya sekedar ikut-ikutan berolahraga. Jadi, tapi
pemirsa jangan khawatir. Cedera olahraga ini setimal mungkin dapat kita hindari, asalkan kita mau menerapkan beberapa tip-tip untuk menghindari cedera tersebut. Ya. Mungkin yang pertama mungkin pastikan kondisi kita dalam keadaan yang prima. Jadi kita sehat walafiat, tidak menderita suatu sakit apapun. Yang kemudian sesuaikan olahraga yang sesuai dengan tubuh kita. Jadi kita menyesuaikan tubuh kita, misalnya super berat, ya olahraga yang tidak membebani pada sendi, misalnya berenang, bersepeda, dan yang lainnya. Misalnya kita mempunyai riwayat sakit sendi atau sakit di mana ankle, ya pilihlah olahraga yang tidak membebani sendi-sendi tersebut. Menyesuaikan diri sendiri kepribadian Yang selanjutnya mungkin sebelum berolahraga sebaiknya kita melakukan pemanasan. Pemanasan atau disebut dengan pemanasan stretching juga. Stretching ini meliputi stretching otot atau tulang sendi bisa. Jadi dengan stretching ini diharapkan tubuh atau otot kita lebih siap dalam melakukan kontraksi untuk aktivitas selanjutnya. Biar tidak kaget. Jadi kita harapkan suatu fleksibilitas daripada otot-otot dan sendi kita, sehingga terhindar dari mungkin kram atau cedera yang lain. Yang selanjutnya kemudian lagi mempergunakan peralatan olahraga yang sesuai. Mungkin dari sepatu, walaupun sepatunya sama-sama sepatu, kalau olahraganya beda, ya bisa disesuaikan. Misalnya sepatu sepak bola, sepatu futsal kan beda. Kemudian yang lain juga selalu memperhatikan tubuh kita. Jadi tubuh kita yang merasakan, kita yang tahu. Misalnya ada pegel lah, lelah lah, mungkin ada rasa sakit lah. Kita harus mesti tahu dari keadaan kita sendiri. Kemudian juga kita harus konsultasikan dulu dengan dokter atau yang ahlinya olahraga apa yang cocok dengan sebelum melakukan olahraganya. Sekian dulu. Nah, mungkin rekan Singaraja Pam itu tadi beberapa tips yang mungkin sudah dikasih sama Bapak Wayan Suwadja selaku tenaga fisioterapi RSUD Kabupaten Buleleng sebelum melakukan olahraga ataupun bukan hanya olahraga saja Pak tapi di sini aktivitas semuanya yang mungkin rekan Singaraja Pam ingin melakukan aktivitas entah itu aktivitas berat, ringan, silakan saja terlebih dahulu harus memperhatikan ataupun melakukan beberapa tips yang sudah disampaikan tadi mengingat untuk menghindari terjadinya cedera pada melakukan aktivitas itu sendiri ya. Nah, mungkin Pak Wayan di sini mungkin kegiatan olahraga tersebut ya. Nah, nantinya berarti semua aktivitas ataupun semua olahraga tersebut setidaknya harus melakukan stretching ataupun pemanasan istilahnya terlebih dahulu ya. Nah, rekan Singaraja Pam kemudian Pak Wayan untuk contoh ataupun jenis stretching yang dilakukan. Nah, bisa dikatakan ataupun bisa dikasih tahu sedikit mungkin di awal apa sih yang pemanasan yang mungkin yang dilakukan buat rekan Singaraja Pam. Ya, silakan. Misalnya kita stretching itu kita sesuaikan dengan olahraga, jenis olahraga apa yang kita lakukan. Misal misalnya olahraga tenis. Berarti olahraga tenis itu yang lebih banyak bekerja kan otot-otot di lengan dan bahu dan juga otot-otot tungkai. Jadi kita fokuskan dulu stretchingnya pada lengan kita, pergerakan lengan, dengan mengulur lengan kita. Nah, kita harapkan ada terjadi peregangan pada otot-otot bahu dan lengan. Demikian juga pada otot-otot tungkai kita lakukan stretching, yaitu penguluran pada dorsifleksinya, artinya kita gerakkan kaki ke arah dorsal, ke arah punggungnya, sampai gerakan ayunan pelan-pelan, lambat. Nah, kemudian juga dengan posisi tiduran kita gerakkan tungkai kita atau dengan menggerakkan mengibas-ibaskan lengan, jari bisa. Nah, juga gerakan stretching mestinya juga diawali dan diakhiri dengan bisa melakukan
breathing exercise, jadi itu pengaturan pola napas. Oh, pengaturan pola napas ya. Iya. Nah, mungkin rekan Singa Raja FM itu tadi jangan rekan Singa Raja, tapi kebanyakan di sini mungkin menurut pandangan Tiang sendiri Pak G. Jadi mungkin di lapangan ataupun Tiang sendiri juga melakukan ataupun melaksanakan hal seperti itu. Jadi mungkin dalam melakukan kegiatan entah itu olahraga ataupun aktivitas apapun itu kayaknya lupa dengan pemanasan ya. Betul, iya. Mungkin kita abaikan saja karena mungkin kita mengingat langsung aja tancap gas. Iya. Nah, jadi rekan Singa Raja FM mungkin yang dimanapun berada di siang hari ini ya, jangan mungkin coba-coba untuk mengabaikan kegiatan ataupun aktivitas stretching ataupun pemanasan di awal sebelum melakukan aktivitas lebih lagi ya. Nah, baik Pak Wayan, mungkin langsung saja dulu dicapa di sesi pertama. Nanti sebelum lanjut lagi di sesi yang kedua terkait dengan pertanyaan Ibu Deni, stretching apa yang dilakukan terkait dengan olahraga poli? Terima kasih kepada Ibu Deni yang anaknya seorang pemain poli. Mungkin hobinya sama dengan saya. Oh, hobi poli juga Bang ya? Iya, saya dia mantan pemain poli. Yang nonton mantan hobinya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi seorang pemain poli itu kendalanya cederanya pasti di bahu. Lebih sering di bahu. Oh, bahu. Ya. Okay. Sama kadang-kadang kan apalagi masih usia muda ya. Senang-senangnya main, belum apa-apa udah smash, langsung tancap. Itu dah emosinya lebih tinggi dia. Langsung smash, belum pemanasan udah smash ya. Akhirnya dia kena cedera bahu. Nah, karena otot-otot bahu, otot lengan ini karena banyakan membebani leher, jadi saya sarankan otot-otot bahu sebelum melakukan penguluran atau stretching pada otot-otot bahu, lebih baik kita awali dengan penguluran pada otot-otot leher. Karena otot-otot bahu lebih banyak melekatnya dari otot leher di bagian servikal artinya di tulang leher ya. Berarti perlu pergerakan leher dulu menurut saya. Kemudian untuk stretchingnya ini bahu itu di bahu Bu, gerakannya sangat kompleks. Ada gerakan ada namanya lalu mengangkat lengan ke atas, ke samping, ke belakang, ada gerakan memutar, bentuk S, bentuk yang gitu ya. Ada sirkumduksi namanya, itu banyak sekali Bu. Nah, saya contohkan satu aja, dua ya. Misalnya kita mau stretching otot-otot otot bahu, atau namanya deltoid. Ototnya dia untuk menggerakkan fleksi ke atas. Mungkin kita hanya bisa menggerakkan ke arah lawannya saja dulu. Arah berlawanan itu sudah mengulur ototnya. Dia misalnya dengan membawa lengan ke atas, kemudian ditarik seperti ini, tarik ke lengannya, sudah mengutur otot-otot gerak abduksi shoulder-nya namanya. Ya rekan Singa Raja FM bisa nanti melihat di siaran langsung fanpage Singa Raja FM Bali-nya ya. Bapak Wayan sudah memperagakan terkait dengan contoh dari ke belakang, stretching. Stretching bawa lengan kita bawa ke belakang juga bisa, atau dengan gerakan seperti ini bisa juga stretching ya. Gerakan tangan Pak ya. Tangan macam-macam itu. Salah satunya seperti itu. Jadi untuk melihat silakan langsung berkunjung ke fanpage Singa Raja FM Bali ataupun di fanpage RSUD Kabupaten Buleleng ya. Ya mungkin Bu Deni sudah paham dan bisa nantinya mengasih tahu kepada anaknya yang mungkin hobi bermain poli ya, nanti biar tidak ataupun menghindari terjadinya cedera, alangkah baiknya mengikuti tips ataupun langkah-langkah yang sudah dikasih tahu sama Pak Wayan ya, yang mungkin mantan pemain poli ya, kalau Tiang mantan penonton poli. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.